Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was solihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah fi hadil majlis wa ghairuhum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah lan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di medsos. Mudah-mudahan apa materi yang akan kami sampaikan nanti tentang masalah bab haji dari sudut pandang hakikat betul-betul tidak hanya Allah memberikan satu kefahaman dalam diri kita, tetapi sampai terhadap pengamalan untuk mencapai tingkatan makrifat yang sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang biasanya dibaca oleh seorang haji yang akan datang ke sana, ada beberapa syarat dan rukunnya haji. Yang ini nanti akan kami kupas secara tuntas dari sudut pandang hakikat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tanpa membawa persekutuan, tanpa membawa perserikatan dengan apapun. Ini yang akan menjadi satu dasar para mukminin
yang datang untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu memenuhi haji. Dan ini rukun Islam yang kelima, yang terakhir. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam pandangan syariat, yang disebut haji itu adalah seseorang yang memenuhi panggilan Allah, yang mampu baik secara material ataupun perjalanan fisik, baik fisik dirinya sendiri maupun fisik situasi. Mudah-mudahan tahun ini berkenaan dengan musibah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tidak terlepas di daerah Tanah Suci Mekah yang sementara waktu masih ditutup. Mudah-mudahan untuk tahun ini lekas dibuka dan Allah memerintahkan makhluknya yang bernama Pak Corona kembali kepadanya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jangan dianggap datangnya satu makhluk yang diperintahkan Allah, corona, itu hanya membawa satu dampak negatif saja, tidak. Tetapi juga pasti ada dampak positifnya. Banyak bila mana kita mau untuk memetani, apa memetani? Apa metani itu? Menyelidiki, ya, menyelidiki, ya. Dari sisi positifnya itu sangatlah banyak. Di antaranya biasanya kita itu komproh. Komproh itu gak bersihan, sekarang bersihan. Biasanya kita itu tidak pernah berkumur sikatan untune gudalen, saiki putih kabeh mergai sikatan, ya. Biasane tangane iku debu tok, saiki ora. Khususnya wong wedok biasane ngumbar aurate raine sing ketok menos-menos, saiki koyok ninja, ya. Sisi positif banyak sekali. Jadi dulu itu cuman yang bercadar itu orang perempuan, sekarang orang laki-laki ikut bercadar. Nah, dulu wong wedok sing lambene iku mang diketok-ketokno sebab abang, ya. Saiki ditutupi wedi bongkok kena corona, ditutup kabeh. Jadi perselingkuhan iku boleh menurun. Sing biasane lambene kaya kebo, lah saiki gak ketara, ditutupi masker, jadi ketok mripate kok kaya ninja, ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, haji pada dasarnya adalah panggilan Allah. Sebenarnya secara hakikat kita itu tiap saat dan waktu dipanggil Allah. Kita lapar, itu panggilan, diperintahkan untuk makan. Lapar itu bentuk panggilan Allah. Lah ketika memenuhi panggilan dalam makan, hatimu kudu harus
untuk bisa bertemu Allah yang reksa di dalam aktivitas makan. Iki ono rit-ritan ya, suwe gak tau ngerit, ono order disuruh untuk mengantar material, itu undangan Allah. Kita temui Allah di situ. Nah, yang paling tren niku Pak ya, menurut umum, azan niku undangan Allah, dipanggil. Lah ketika salat itu kita memenuhi untuk bertemu terhadap yang ngundangi. Tetapi mayoritas panjenengan kali kula yang di golongan ahli hijab gak ketemu Allah tapi ketemu wewe gombel. Gombel rupa urusan dunya, iku ahli hijab. Kenapa ahli hijab tidak mempunyai kunci untuk bisa masuk di makom musyahadah, makom kelanggengan? Boten saged alias tidak bisa. Wes, kita bahas haji secara syariat tapi kita terjemahkan secara hakikat. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku teko. Saya datang memenuhi panggilanmu. La syarika labbaik. Dan datangnya saya tanpa menyekutukan terhadap apapun. Benar wisan, teorinya sudah benar. Cuman prakteknya inilah yang kita umat Islam umumnya itu keluar dari real. Bila mana saya pandang dari sisi hakikat. Sebab di situ tidak hanya syirik secara jali saja, tetapi ada juga syirik secara khafi. Yang ini tidak mengerti golongan kita ahli hijab, tidak akan pernah mengerti. Contoh, iki contoh ya. Ketika saat kita itu berangkat untuk memenuhi panggilan Allah yang berupa haji, hati kita ada setitik riak. Ini sudah kita menyekutukan Allah. Belum yang lebih halus lagi. Manakala di dalam hati itu ada satu penetapan bahwasanya ini peran saya sebagai makhluk. Ini pun termasuk perbuatan syirik khafi. Wah, iki ono corona. Gak sida iki. Gara-gara corona akhirnya ditunda. Loh, hati mempunyai keimanan terhadapnya, maka ini masih kelebu syirik khafi. Yang syirik ini kita sebagai umat Islam yang masih duduk di ahli hijab tidak akan pernah mengerti. Makanya saya katakan ini sudut pandang hakikat. Mestinya kita datang memenuhi panggilan berbentuk undangan Allah, kita harus bertemu yang mengundangi, yaitu Allah. Bagaimana mungkin kita sampai pada tujuan sementara kita tidak tahu mana tujuan? Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu terhadap yang mengundangi kita sementara kita tidak tahu arah dan tujuan mana yang mengundang kita?
alias mohal untuk bertemu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di Indonesia itu tentang haji itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ya. 2 gelombang, ya. Ada gelombang awal, ada gelombang akhir. Biasanya yang gelombang awal itu berangkatnya lebih dahulu. Jujuk, ngerti apa jujuk itu? Nuju pesawat iku mudhun di Madinah untuk melaksanakan arba'in, ya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu sampai 40 waktu, ya. Ini biasanya. Tapi gelombang terakhir itu biasanya mendekati hari-hari haji itu turunnya di Mekah langsung, dia itu ditujukan ke Mekah. Lah arba'innya habis menunaikan haji dan umroh, biasanya gitu. Udah, kita kembali ke bawah lagi. Tradisi umat Islam di Indonesia biasanya itu sebelum berangkat haji ada istilah syukuran. Ya. Syukuran haji. Biasanya ngoten. Ya ora apa-apa. Sing intine syukuran haji di situ adalah pertama, mensyukuri atas apa ketetapan Allah berbentuk undangan yang diberikan. Yang kedua, berdoa supaya diberikan keselamatan pulang pergi. Ketiga, pamit ambek wong kampung. Jadi adanya syukuran haji itu untuk membedakan antarane Anda berangkat haji ambek wong minggat, ya. Nek wong minggat iku wis gak atik pamit. Orang minggat itu gak usah pamit, langsung mencolot teko omah, wis gak ngerti, gak ruparane tangga teparo ya ora ngerti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tak ingatkan ketika saat Anda melaksanakan syukuran haji, ya. Itu banyak nafsu yang mempengaruhi hatimu. Di antaranya ya, hati-hati. Ini kalau tidak ahli syuhud, susah untuk menanggulangi. Di situ ada nafsu yang membisik terhadap hati kita. Anane syukuran supaya bisa dilihat orang lain bahwasanya saya ini mau berangkat haji. Ya mulia nih. Hati-hati. Walaupun tujuannya tadi adalah berdoa sama-sama, ya. Yang kedua pamit, hati-hati. Terus ada pertanyaan, umpama gak ada syukuran bagaimana? Ya ora apa-apa. Ya ndak apa-apa. Tidak apa-apa. Mending kau buat untuk hal-hal yang lebih penting kalau toh itu memang ada. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika gelombang pertama turun di Madinah dan melaksanakan sholat arba'in, ya, melaksanakan arba'in, di situ ada hadisnya. Barang siapa yang melaksanakan arba'in sampai 40 waktu itu,
laisa jaza. Jadi tidak ada balasan bagi dirinya dari Allah ilal jannah kecuali surga. Ada apa di balik Masjid Nabawi tersebut? Sebab Rasulullah itu juga ada satu pertanyaan, mengapa Rasulullah itu kok dimakamkan di Madinah, kok gak di kota Mekah wae? Itu juga ada pertanyaan di belakangnya. Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan arba'in, ini arba'in ini sunnah Pak ya, bukan wajib. Nah, sunnah itu boleh kau lakukan, boleh tidak. Misalkan ini, ketepatan saudara gelombang pertama turun di Madinah. Terus di sana itu Anda nggak usah sholat berjamaah di Masjidil Nabawi. Nggak usah. Eneng kamar, ya ora apa-apa. Nggak salah, itu sunnah kok. Ya. Umpama kula no kamar, budale iku ambek bojo kula ya ning omah biasa kula sekak kae, kula mboten sekak kae bojo kula ya ora apa-apa. Wong sunnah kok iku. Wis, gak usah tak bahas itu. Bapak Ibu, setelah arba'in kita akan diantarkan ke Mekah untuk menjalankan tawaf ya. Tapi sebelumnya kita mengambil mikot, batas. Disitulah letak kita niat nawaitu hajan wa umrotan lillahi ta'ala. Itu biasanya ada di Bir Ali ya. Lah, disitulah awal saudara memakai baju ikhram. Loh iki suweane kudunge bojoku iki mang. Apa-apa. Ya, tak wek kudunge tak gawe ikhram. Lah, disitulah berlakunya seseorang untuk tidak boleh melakukan rofasa, fusuko, jidalan, tidak boleh. Hati. Rasulullah dawuh hubbud dunya khati'atun kabiratun. Hubbud dunya khati'atun katsiratun. Sak gede-gedene maksiat, hati maksudnya ya. Orang maksiat bukan maksiat rogo. Sebesar-besar maksiatnya hati adalah ketika saat hati hubbud dunya, hub mencintai ad-dunya kang sakliyane Gusti Allah. Cinta hati terhadap kesenangan dunia inilah yang disebut maksiat. Oleh karena itu secara hakikat ini dilarang. Dilarang. Wala jidala. Ya termasuk gak oleh gelut, bertengkar, baik bertengkar secara lesan maupun fisik. Itu bahasa lesan. Hakikatnya yang dilarang enggak boleh bertengkar maido ambe Allah. Gerundel sebab bisa bane meledos. Supire di pisu-pisui. Intinya secara hakikat hatimu janganlah jidal. Ojo maido menyang takdiri Allah. Jangan, ini yang dilarang. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, tak ingatkan, orang budal haji itu ketika saat di rumah, lo seperti raja Pak. Berangkat,
itu diiringi, diterbangi, disolawati, ya. Mohon maaf, ini pengalaman tahun 95 dulu saya. Maaf 2005. Ning omah berangkat iki diketing dulur-dulur, dikentring sampean diketing para santri, ya. Wis kaya wong top ngono Pak ya, seperti orang top. Delalah ketika saat di Mekah kaya wong gelandangan, lho temenan. Kaya wong gelandangan. Artinya wis gak ono sing ngreken awake dhewe-dhewe. Ning omah dikawal polisi, ya. Nang bandara dikawal, ana kono tasmu diuncal-uncal ambek wong Badui. Ambek pekerja-pekerja. Lalalah nggawa ndok entah Pak, untung gak buan. Pecah kabeh. Wis gak sida dipangan kabeh didadar. Enak kaya rotine orang Arab ngono melebar. Lah piye ndok 2 kilo didahi dadar. Ya wajane untunge gede. Dadi kaya roti ngono. Wis. Bapak Ibu, hal-hal yang dilarang sesuai Al-Quran ini tinggalkan. Secara hakikat hatimu sendika dawuh menyang Allah. Biasanya suami istri kadang-kadang iki. Ana gak enake titik wis newesu, hati-hati ngene iki. Satu sisi, iku yang dimaksud wajtanibut taghut. Jauhi hatimu yang dilarang oleh Allah. Satu sisi ada perintah. Secara syariat, ketika saat Anda di dalam bus apa bis tuh aslinya? Bis, ya toh. Ada ketua kloter, ya. Atau ketua rombongan memerintahkan Anda untuk senantiasa berzikir, dibuat bertahlil, bertasbih, ya. Ini perjalanannya artinya ketika sampai kamu itu awal mulai memakai baju ihram, ani'budullaha yakfur bitaghut wa yu'min billah. Arahkanlah hatimu senantiasa menuju dan bertemu Allah lewat zikir itu tersebut. Lah, ini tidak bisa kita laksanakan kecuali Anda golongan ahli zuhud. Nek ahli hijab ngono Pak nyun sewu. Ya maca ning lesan ning ra iso tembus ning ati ora iso. Sik ta, sing disebut lillahi ta'ala kuwi paham tak blok-blok. Sing disebut lillahi ta'ala iku tidak ada pengakuan dalam hatimu atas segala peran kecuali perannya Allah atau hidup itu. Iku lillahi ta'ala. Nawaitu hajan wa umrotan lillahi ta'ala. Lah iki iso tembus, bisa tembus hatinya lillahi ta'ala atau tidak? Dikatakan tembus manakala hatimu sudah tidak mengakui atas segala peran yang ada pada aktivitas tersebut. Ini lillahi ta'ala. Berapa waktunya jaraknya antara Mekah ke Madinah? Andai kata ditempuh dengan bus, kita berangkat jam 7 siang, jam 7 malam, ya. Itu nyampe ke Mekah itu kurang lebih habis sholat subuh jam 6. Biasanya gitu. Karin delok driveri. Nek driveri iku mang driver Indonesia. Playune 150 200 bieh ngawang. Nek driveri wong Indonesia biasanya ugal-ugalan. Nah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Setelah kita sampai di Mekah, di situ disuruh diperintahkan untuk tawaf. Bisa ke maktab terlebih dahulu atau langsung tawaf, habis tawaf langsung ke maktab. Bapak Ibu, sekarang saya tak bicara tentang tawaf. Apa sih maktab itu? Maktab ini cara di Indonesia itu hotel, Pak ya. Hotel. Iku maktab, di sana namanya maktab. Atau di sini losmen lah gitu loh. Perumahan. Atau penginapan. Itu wis terserah kuwi bahas jenengmu apa. Aku nek ngarani ya gubuk derita. Katakan gubuk derita ana kono ya masak sendiri. Wis. Lah. Kita bicara tawaf. Apa sih tawaf itu? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Dan ini termasuk syarat rukunnya haji, syarat rukun sahnya haji atau umroh. Ini tawaf. Mengelilingi Ka'bah dengan 7 putaran. Nah ini sesuk panjenengan nek berangkat ke sana, ya pesenku ya aja haji cara syariat tok. Hakikatmu ya gunakno, nek hakikatmu gak kok gunakno ya daripada duit kok gawe rekreasi ya. Kok no kerupuk ngene dibagi kabeh lah enak. Apa maneh ngene iki ana urusan Covid ngene iki sumbangno nang fakir miskin wae ngono. Wis Bapak Ibu. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ngiri. Mengapa ngiri? Kok gak nganan? Karena hati kita secara syar'i bertempat di dada kiri. Maksude tawaf mumet-mumet iki wong mabuk apa wong piye? Ngene Pak, pun salah paham ya. Pun gagal paham. Mengapa di situ 7 kali kok gak 100 kali? Nek Cak Kartolon jawab, nek 100 kali ya selok remek awakmu, ngono. Apa kok ngiri kok gak nganan? Nek Kartolon jawab, nek kuwi nganan ya tabrakan. Nah. Wis iku ana maksude dhewe, Pak, ya. Di dalam tawaf kita diperintahkan untuk senantiasa khusyuk hati ini satu poros menghadap terhadap Ka'bah. Hakikate Ka'bah adalah Allah. Hakikate Allah hidup yang melimputinya. Jelas? Mengapa 7 kali? Karena di dalam al-ayyam hari hitungannya itu 7. Maksudnya mulai Ahad sampai Sabtu sibukkanlah hatimu condong millata Ibrahim Hanif. Condongkanlah hatimu hanya kau peruntukkan, kau sibukkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ngunu. Makanya mengapa kok putarannya itu ngiri? Karena hatimu sebelah kiri supaya terus condong menghadap terhadap Ka'bah. Hakikate Allah yaiku fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Temuilah Allah karena di setiap saat dan setiap waktu dimanapun kau bertempat, di situ ada wajah Allah. Temui. Wis, iki bab tawaf ya. Bab tawaf intine secara hakikat tiap saat dan waktu setiap hari hatimu sibukkanlah
hanya berbicara dengan Allah. Apa ya iso? Ya mesti iso lah kuwi nek betul-betul temen manjada wajada. Nek kuwi setengah-setengah ya kaya ngono. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan tawaf, di situ ada sa'i. Ya. Perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah. Ini ya eneng sejarah ya Pak. Sa'i ki ana sejarah juga. Ya ora ngawur. Ning kono ada sejarah antara Nabiullah Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaih ayat tawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Al-ayah Al-Baqarah 158. Sejarah Nabiullah Ismail dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu siapa? Garwanipun Nabiullah Ibrahim, ya. Waktu hamil tua, beliau itu dipisah dari Nabiullah Ibrahim. Waktu hamil ngandut, hamil Nabiullah Ismail. Loh, singkat kata. Ketika Siti Hajar itu tadi melahirkan seorang anak utusan Allah yaitu Nabiullah Ismail, beliau bingung mencari air untuk mensucikan damal wiladah, getih sakwise melahirkan, ya. Sehingga terjadilah beliau dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Beliau tidak menemukan air, ternyata airnya itu di bawah telapak kakinya Nabiullah Ismail. Berarti air itu dekat terhadap dirinya untuk mensucikan kotoran-kotoran. Maksudnya begini, Pak. Anda ada yang datang satu kota, luar kota, luar pulau, luar negeri, hanya untuk mencari ma'ul hayah. Kalau bahasa Siti Hajar, untuk mencari air yang disebut zam-zam, sing tujuannya untuk membersihkan kotoran. Berhubung hati kita telah terkotori oleh kesenangan hawa nafsu, maka dibutuhkanlah yang namanya ma'ul hayah, air kehidupan. Apa air kehidupan itu? Prosesnya, Pak, ilmu. Ya. Anda mencari ke sana ke sini, tidak cukup 1-2 bulan, kadang bertahun-tahun. Anda tidak faham. Berbentuk isyarat untuk bisa melaksanakan zuhud dengan benar, memahamkan ilmunya saja kita dulu itu sangat sulit. Karena yang diberikan oleh guru-guru kita sebatas isyarat. Bapak Ibu ngeluh, Pak. Disuruh mencari teracae kuntul miber. Wah. Apa? Kuntul mabur nih lho. Teracae ndukur digolek ora temu.
Disuruh mencari gali kangkung, ya ora temu. Subhanallah. Berbagai banyak isyarat yang kita tidak bisa memecahkan maksud daripada ilmu wejangan itu apa. Sekarang sudah enak Pak, poro masayeh, guru-guru akhirat sudah terang-terangan berani mengatakan tanpa nganggo isaroh, ya, karena sudah zamannya di ujung tandu, ya sudah. Susah dulu itu kita mencari. Ada yang 20 tahun, 15 tahun. Akhirnya ketemu di YouTube entah dari temannya atau apapun. Akhirnya terjawab semuanya. Ternyata ilmu itu tidak jauh. Ada di dalam hatimu sendiri karena kitabnya, sumbernya di dalam hatimu. Kitabnya namanya Al-Quranul Qadim. Ternyata di dalam hatimu sendiri. Berarti di dalam hatimu ada sebuah kitab yang isinya adalah firman-firman suci Allah yang tidak pernah bisa terkotori dan tidak akan pernah bisa yang mengotori atas legalitas firman Allah yang disebut wahyu. Wes wong syariat gak nutut. Ora nutut. Tapi nek wis mlebu nanggone hakikat, alisud baru dong atau faham. Makanya tolong jangan protes dulu. Golongan kita yang ada di ahli hijab, hayati dulu, tanyakan dulu. Ojo kesusu muring-muring, karena saya tadi sudah saya katakan, saya akan bicara bab haji ini dari sudut pandang hakikat, maksud dan tujuan Anda umat Islam, manakala nanti melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu haji, ke tanah suci Mekah tidak hanya melakukan secara fisik saja, tetapi juga hati secara hakikat. Baru sempurna nanti. Lah, ketika ma'ul khaya yang disebut ilmu yang diwejangkan oleh guru-guru akhirat kita dapatkan, selanjutnya kita akan dibimbing untuk melaksanakan munajat dengan istiqomah. Akhirnya disebut takwa, itulah ma'ul khayah, air kehidupan. Allah mengisyarohkan terhadap alam, ya, dalam salah satu surah dan ayatnya saya lupa, nanti dibuka, ya. Begini isinya. Ketika saat bumi itu gersang tanpa ada air, maka tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini biar subur. Wa anzala, Allah menurunkan ma'ul khayah atau ma'ul mator, yaitu air hujan dari langit turun ke bawah. Sehingga ketika saat tadinya tanah itu gersang, setelah dihujani air, maka suburlah dan disitulah akan timbul tanda-tanda kehidupan. Bagi kita yang tidak paham tentang masalah isyarah, ayat-ayat yang berbentuk alam, keterlaluan. Ya. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Itu harus kau angen-angen. Apa maksudnya itu? Sama juga dengan hati. Manakala tidak dihujani ma'ul khayah oleh Allah, hati kita gersang. Sampai kapanpun hati ini disebut ahli hijab.
hati yang gelap gulita terhadap Allah semakin lama dia tidak semakin terang benderang, tetapi hatinya semakin gelap karena dia senantiasa menuruti hawa nafsunya sendiri. Ketika saat beliau Siti Hajar mendapatkan air, maka apa sebutan? Zam-zam. Zam-zam itu kumpul. Belum pu'o, nyu, banyu, ngumpul. Akhirnya sampai sekarang disebut air zam-zam. Air zam-zam. Ini adalah air yang sangat mineralnya nomor 1 ya, sak-dunia ya. Ini menurut penelitian laboratorium laboratorium di arti jari ini paling apik jari ini. Lah, kalau boleh saya katakan, maksud itu semua adalah ketika hatimu dihujani Allah, wejangan lewat guru akhirat kita. Mbok yo trimon, ojo kesusu mesuh dhisik. Jangan kesusu menyalahkan dulu, jangan kesusu menolak dulu, angen-angenen. Hatimu harus tunduk. Subhanallah. Tapi ya apa maneh? Wis dinas nang gone Quran, innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang dikatakan orang kafir, mereka itu adalah sama saja dikasih tahu atau tidak, dituturi atau enggak, didawuhi atau enggak, diberikan wejangan atau enggak tentang hukum hakikat, la yu'minun, keterlaluan, tidak percaya. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim. Karena di dalam hatinya penuh dengan kotoran hati yang disebut hubbud dunya. Aduh biung. Sehingga dia sama mendengarkan, melebu kuping telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi yang buta itu bukan mata zahirnya ini, tapi mata hati. Sing budek itu bukan telinga ini, tapi telinga hati. Sehingga apa tuntunan di dalam hukum hakikat dianggapnya sesuatu penyakit, akhirnya ditolak. Subhanallah. Ya wis diapain? Itu sudah nas Allah ya. Ya wis sing gawe ngono ya sapa maneh Gusti Allah, wis babano. Bah kuwi percaya bah ra percaya ya wis terserah dirimu sendiri. Ilal balagul mubin, aku hanya menyampaikan aja. Perkara kau terima atau enggak itu urusan masing-masing. Lagian la ikraha fiddin, enggak ada paksaan, monggo. Wis. Ketika kita setelah melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i Pak ya, lari-lari kecil itu. Antara
Bukit Sofa ke Marwah 7 kali ya. Artinya kita itu tiap hari Allah memberikan kaki untuk berjalan, memberikan tangan untuk bekerja apapun, memberikan mata untuk melihat, memberikan telinga untuk mendengar, memberikan lesan mulut untuk bicara dan lain sebagainya. Disebut lari-lari kecil, Anda ketika saat masuk di dalam munajat Allah lewat apapun yang saya terangkan tadi, ojo kesusu. Atur, rengkan, kalem-kalem, pelan-pelan, masuklah di zikir nomor 3. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah itu kita geser untuk melaksanakan tahallul. Mencukur rambut. Lah kayak aku ini ya, peta. Sak cukur kabeh. Engko ae digundul. Nanti tak gundul lagi ya. Apa maksudnya kok mencukur rambut kepala, kok gak rambute sing ana nisor, kok ana ndukur. Ngene, Pak. Ar-ra'su ya. Al-kepalau itu adalah kehormatan. Artinya kita manusia sesuai dengan sifat basyariyah semua ingin dihormat, Pak. Ingin jadi pemimpin, ingin jadi kepala. Ingin dihormati orang. Ini menurut sifat basyariah loh ya. Intinya supaya ingin menjadi orang yang nomor 1. Ya. One the best one. Apa? Jadi nomor 1-nya orang 1. Oh, paling hebat ngono. Ini sifat basyariah, nafsu menggiring hatimu, memunculkan kekarepan kehendak supaya seperti itu. Lah, ini menurut sifat basyariah sah-sah saja. Tapi tinggal pertanyaannya, apakah basyariahmu itu terkendali atau tidak? Nek gak terkendali, subhanallah. Inilah yang disebut dil-mudil, sesat dan menyesatkan di situ. Ya. Bapak Ibu, artinya tahallul, apa yang tadinya sifat hormat, sifat dipuji pada dirimu hilangkan. Karena ingat, alhamdulillah tawi sekabai puji kulillahi kagungane Allah. Puji kudu duwekmu he makhluk. Iki lo putulen, iki lo guntingan, tokno teko hatimu. Artinya tetapkanlah sifat puji iku hanya milik Allah. Lah kebalikan puji iku adalah asor. Iki ditetapno menjadi sifat manungsoni. Sampai diterangkan di dalam kitab Sarhul Hikam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Pola dawuh ngeten, Pak. Wedya, takutlah tatkala kau dipuja masyarakat. Takutlah. Takutlah dirimu tatkala masyarakat iku sama memuja. Dan senanglah dirimu tatkala masyarakat iku menghinamu. Ya, si ono sponsor iki piye maksude? Susahlah tatkala masyarakat itu memujamu.
dan bersenanglah tatkala masyarakat iku menghinamu. Pertama, karena ilmunya disebut orang alim. Hormat masyarakat. Kedua, karena kedudukan, pangkat jabatan menjadi lurah utawa kepala desa. Lurah Bargowo ya. Ora ono lurah. Mlebu metu mesti masyarakatku wedi kabeh. Tatkala aku metu suri-suri, masyarakat padha cangkrukan nang nggone ngarepe omah, mbosok ketok aku metu mlebu wedi kabeh. Ditakoni apa kok wedi? Mergae lurahe tau gendeng. Lah di situ. Karena harta, kekayaan kita dihormati orang lain karena kekayaan kita. Ada kepentingan lain orang itu, utang, lah dan lain sebagainya. Lah, Bapak Ibu, ini miturut sifat basariyah sah-sah saja. Tapi ini bahaya. Letak bahayanya manakala kita yang dihormati merasa menjadi orang hormat yang harus dihormati. Lebih-lebih kita sebagai ulama, orang alim, masyarakat umat pada menghormat manakala hati kita merasa menjadi orang hormat. Itulah letak kesalahan kita. Kesalahan hati kita. Sebab hormat ini hakikati miliknya Allah. Ini pandang sudut hakikat, bukan syariat. Kalau syariat sih sah-sah saja. Yo gak salah wong mlaku ning dalan mripate wuta ning kono kesandung, jungkir balik jatuh, yo gak salah, maklum karena buta. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan pujaan masyarakat terhadap dirimu itu bagaikan racun yang mematikan. Hati-hati. Nek gak waspada lho ya. Tapi bila mana kau waspada, itu haknya masyarakat. Itulah pujanya Allah terhadap dirinya sendiri. Gak apa-apa kalau gini. Kau waspada. Lah, maksud maksud senengo nek dilokne atau dikucilkan atau dihina masyarakat itu maksudnya apa? Dengan masyarakat menghinamu itu gede di dalam hatimu untuk evaluasi, untuk berbenah diri. Karena dirimu diposisikan sifat hakikati hamba, yaitu ino utawa asor. Wis paham ya? Wis geser. Habis kita tawaf, sa'i, tahallul, biasanya kita diperintahkan oleh ketua rombongan dijak ke maktab utawa penginapan. Wis mondok, wis turu, baru dicoplok Pak iki. Dicoplok sing baju ikhram iki dicoplok. Sambil menunggu tahallul jamarot sambil menunggu jamarot tanggal-tanggal haji yang telah ditetapkan. Santai-santai di maktab utawa di pondokan. Wis mangan sembarang kumpul lambe bojo rapopo. Enak Pak, serem kumpul ae bojo nok kono Pak, serem. Ya sampean ae sesuk madein Mekah kono ya. Dadi budal gak hamil ana kono dihamili. Nah, iki sing ndek bojo. Ngoten. Kalau saya ambil kesimpulan, ketika kita baju ikhram itu sudah menempel, di situ berlakunya hukum larangan dan perintah. Apa larangannya? Mendekati hati terhadap selain Allah. Apa perintahnya? Mendekatkan hati pada Allah.
untuk bertemu. Disinilah Pak, letaknya mendatangi undangan Allah, Anda terjadi di sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nanti kalau sudah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu biasanya ketua rombongan memberikan penjelasan. Untuk mau berangkat ya, Anda jamarot. Ya, berangkatlah saudara berbaju ikhram. Lah iki juga sudah tidak boleh melakukan yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintah. Ini nanti Anda akan mabit, akan nginep, akan wukuf ning Arafah, yang kesemuanya itu maksudnya adalah mempersiapkan baik fisik maupun mental secara syariat. Anda akan melaksanakan peperangan, yaitu jamarot, melempar jumroh. Ya, di situ orang satu dunia ya, jadi satu ditumplek blek dalam satu waktu. Makanya korban itu banyak sekali. Mazhab banyak ada ngekei waktu jawas ya. Waktu afdol, waktu jawas, waktu ikhtiar, itu terserah milih yang bagaimana. Waktu afdol, tanggal 10 Dzulhijjah, ya, bar sembayangan kai, ya, langsung panjenengan berangkat nanggone tempat pembalangan jumroh ono. Tapi ngelompok. Sing cilik-cilik enak, iso nyerondol-nyerondol ning nisore wong gawa gede-gede seperti apa? Seperti manuk gemek ngono, enak cepet. Tapi nek wis kadung tiba, kidekan bongko dhisik, ngono lah. Artinya gini. Biasanya umat Islam itu diletakkan waktu jawas ya. Enggak waktu afdol, tapi bukan berarti dilarang untuk melaksanakan waktu afdol, enggak. Di situ ada ritual atau maksud tersendiri Bapak. Sebelum kita melakukan jamarot, melempar jumroh, di situ kita akan mabit dulu, nginep di Mina, ya. Mabit di Arafah juga. Lah, di situ panjenengan iki intinya ning padang Arafah mempersiapkan diri, hati ditata, ilmunya ditata, lakunya ditata untuk mempersiapkan bertarung terhadap hawa nafsu. Apa yang perlu dipersiapkan? Pertama, guru akhirat. Kedua, wejangan ilmu. Ketiga, laku munajat. Keempat, istiqomah. Nah, ini kalau sudah sampai pada detik-detik jamarot, maka diperintahkan di situ. Ada ceritanya Pak di situ Pak. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai putra yang belahan hati ya, yaitu berupa Ismail. Allah memerintahkan untuk mengorbankan. Iki asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzulnya. Jadi ketika saat Nabiullah Ibrahim tiap tahun Pak, ribuan onta, ribuan domba disembelih untuk fakir miskin. Terus suatu saat beliau itu di dalam hati mempunyai kerentek. Kerentek itu apa ya? Keinginan. Bahasane sesumbar atau gimana kurang tahu saya. Begini. Jangankan Allah memerintahkan saya untuk menyembelih onta ataupun domba dalam rangka pengorbanan. Manakala Allah memberikan anak terhadap saya, Allah memerintahkan untuk mengorbankan, pasti akan kukorbankan. Nah, itu bahasa hati beliau
pernah melakukan hal seperti itu ketika saat belum punya anak. Santai dulu ngopi bos, ngopi dulu ngopi. Ketika pada waktu yang telah ditentukan Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengorbankan putranya Ismail untuk disembelih, yang sampai sekarang menjadi syariatnya korban. Ini pandangan hakikat, maksudnya bagaimana? Yes, nyantai dulu sih, aku tak rokokan. Hit, minta airnya hit, Abi hit. Itu gelas itu, gelas itu. Ya. Sini. Sini. Dipakai ya. Bentar, ambil. Bapak Ibu, bukan Nabiullah Ibrahim gak percaya kalau itu yang memerintahkan Allah. Tapi Nabiullah Ibrahim melakukan pentashean. Ya. Di dalam mimpinya, di dalam munajatnya beliau diperintahkan, "Hei Ibrahim, korbankan anakmu. Tak tagih, dulu kau pernah berkata dalam hatimu, jangankan domba, onta. Bila mana Allah memerintahkan untuk mengorbankan anaknya, akan aku laksanakan. Sekarang laksanakan, Bim." Ini bahasa Allah. Mungkin bahasa sampean ngene, bener tah ikut teko Gusti Allah. Di dalam hati Nabiullah Ibrahim sekecil pun tidak merasa kalau ini dari iblis, enggak. Yakin hatinya betul-betul ini perintah Allah. Berarti bukan berarti pentashean Nabiullah Ibrahim beliau tidak percaya dengan dawuh ini, enggak. Tetap ketika sebelum itu dilaksanakan, beliau Nabi Ibrahim tanya terhadap Nabiullah Ismail dengan bahasa Jawa. "Nak, aku dikongkon Gusti Allah beleh awakmu." Nah, ini bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya gini. "Wahai anakku, ya bunayya, hei anakku, saya telah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu sebagai pengorbanan terhadap Allah." Apa jawabnya Nabiullah Ismail? "Laksanakan Bapak. Laksanakan. Laksanakan. Saya sudah siap." Bapak Ibu, itu Nabi Ismail sama Nabiullah Ibrahim. Jawabi anak koyok ngunu seperti itu. Dan anak sekarang umpama diomongi ngoten, balik ngomong, gak keliru apa? Enggak Anda kang yang lebih tua, matek dhisik. Biasanya anak sekarang gitu. Bapak Ibu, kesepakatan sudah ditarik antara Nabiullah Ibrahim ambe Ismail. Berangkatlah beliau menuju satu tempat untuk pengorbanan. Jangan dikira di situ itu mulus perjalanannya, Bapak Ibu.
hakikate pengorbanan terhadap hatimu tentang apapun, baik pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, tak ringkes syahwatu dunya, itu tidak mudah. Untuk meniadakan dalam hatimu tidak mudah. Tetapi juga tidak sulit manakala Anda betul-betul niat untuk melepaskan diri dari ketergantungan hawa nafsu. Sejarah telah mencatat ketika saat beliau mau menyembelih, iblis datang, akhirnya dihantam oleh Nabiullah Ibrahim, Bismillahi Allahu Akbar, yang mempunyai maksud, iblis, larilah kamu, aku mau melaksanakan tugasku. Akhirnya iblis sudah kecirit-cirit, artinya sudah lari. Nabi Ismail digoda juga begitu, nggak bisa. Bapak Ibu, pengertiannya adalah tahalikanlah semua apa peran yang ada pada dirimu. Dalam hatimu lepaskanlah keakuan makhluk. Nah, ini pemahamannya. Makanya ketika saat beliau disembelih tidak berubah Nabiullah Ismail sebagai manusia, tetapi Allah mengangkat Ismail ke surga dan digantilah dengan domba. Maksudnya, wedhus ning atimu iku belen. Sembelihlah domba-domba di dalam hatimu. Itulah sifat basariyah. Kesenangan dunia, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah al ayah. Lepaskan hatimu dari kesenangan dunia, setelah itu barulah bisa hatimu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sempurnalah haji itu, kemudian kau akan melaksanakan tawaf lagi, tawaf pamit pulang, begitulah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Saya ringkas, haji miturut pandangan hakikat adalah memenuhi panggilan Allah. Dan harus bisa bertemu terhadap Allah. Bukan bertemu terhadap lainnya. Sehingga di dalam haji terbagi menjadi dua. Ada haji mabrur, ada haji mardud. Haji mabrur adalah haji yang diterima. Haji yang diterima, haji yang sesuai hatinya itu bertemu terhadap Allah secara hakikat. Haji mardud, haji yang ditolak, haji di mana kita mendatangi Allah, ternyata di sana bertemu wewe gombel. Bertemu kesenangan dunia, bertemu nafsu. Ini mardud. Ini miturut pandang sudut hakikat, Cak. Bukan syariat. Nek syariat syarat rukunnya sah, ya sah wis. Insya Allah sah. Nah, sarengat. Makanya ada tanda-tanda haji mabrur ning ana omah iku piye? Secara syariat ada kriterianya. Ngono ya. Secara hakikat beda maneh. Pertama, kedua, haji secara hakikat itu tidak hanya jatuh di dalam haji secara syariat saja. Karena intinya haji adalah mendatangi dan bertemu terhadap Allah. Anda sholat, bertemu pada Allah, hakikatnya haji. Anda makan, bertemu Allah, hakikatnya haji. Anda beol, bertemu Allah, hakikatnya haji. Tolong jangan campur aduk definisi hakikat dengan syariat lo ya. Tolong jangan. Secara hakikat saya tegaskan, siapapun Anda manakala
bisa liqo pada Allah, makrifat Allah di tempat manapun, apapun aktivitasnya, hakikatnya itu haji. Hakikatnya haji. Ya, hakikatnya haji. Bukan syariati. Kalau syariatnya haji, yuk kita ke sana, ke tanah suci Mekah. Hakikatnya adalah setiap saat dan waktu. Sebagai motivasi adalah, tolong bagi panjenengan yang sudah tercatat di dalam haji tahun ini atau tahun depannya dan berikutnya, tolong persiapkanlah hatimu terlebih dahulu untuk mempelajari dan mendapatkan ma'ul hayah. Sehingga manakala ketika saat Anda melakukan haji secara syariat, hakikatnya pun juga begitu. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Kajian beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat sehingga membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.